Kantor media Koran Kaltara yang berada di Jalan Jelerai Raya, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara dibobol sekaligus dirusak orang tak dikenal pada Selasa 12 Agustus 2025 dini hari. Lewat rekaman CCTV di kantor, diketahui ada 2 orang tak dikenal yang diduga sebagai pelaku. Mereka masuk ke area kantor Koran Kaltara pada Selasa 12 Agustus 2025 dini hari. Kedua orang tersebut terekam sekitar pukul 2:56 WITA masuk ke area kantor dan keluar pada pukul 3:14 WITA. Kedua orang tak dikenal tersebut diduga telah merusak mesin cetak dan kamera CCTV di ruang cetak. Pihak Koran Kaltara telah melaporkan pengrusakan ini ke Polresta Bulungan. Polresta Bulungan melalui Satreskrim melakukan olah TKP di kantor Koran Kaltara pada Rabu 13 Agustus 2025. Satreskrim melalui unit identifikasi dibantu personal Direktorat Reskrimum Polda Kaltara telah melakukan olah TKP pada Rabu 13 Agustus 2025 sekitar pukul 13:30 WITA. Tim mengamankan CCTV yang dirusak juga micro SD CCTV dari ruang kantor. Dari hasil olah TKP menunjukkan bahwa box komponen kelistrikan alat percetakan telah dirusak. Akibatnya, mesin cetak tidak dapat digunakan. Juga terdapat kerusakan pada CCTV di bagian ruang percetakan. Nah, pada saat ingin mencetak, dihidupkanlah mesin oleh kepala percetakan. Mesin percetakan dihidupkan, terdengar bunyi yang tidak biasa. Teman percetakan ini langsung mematikan mesin karena dia menganggap ini bunyi bukan bunyi biasa, tapi ini bunyi koslet. Terlepas dari ini motifnya apapun itu, tapi kami berharap siapapun itu, kelompok-kelompok manapun itu harus memberikan dukungan terhadap kerja-kerja jurnalistik yang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kami pekerja pers adalah bagian dari pilar dan kekuatan fondasi demokrasi di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, jumpa bersaya Amir di program acara Saksi Kata. Saksi Kata merupakan program terbaru dari Tribun Network yang kini juga diadopsi atau dilaksanakan juga oleh grup Tribun Network, termasuk kami di Tribun Kaltara, dengan menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya, tentunya untuk mengulas isu-isu terbaru, isu-isu hangat, dengan tentunya menghadirkan narasumber utama yang paham, yang tahu tentang kronologi terjadinya suatu peristiwa. Nah, Tribuners, 2 hari terakhir dunia jurnalistik atau dunia pers di Kalimantan Utara dihebohkan, digegerkan dengan adanya informasi, adanya kabar soal dugaan pengerusakan alat percetakan dari teman-teman Koran Kaltara yang ada di Jalan Jelerai Raya Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, untuk mengulas atau untuk membahas bagaimana sih sebenarnya kronologi hingga terjadinya dugaan, kita pakai istilah dugaan, dugaan terjadinya pengerusakan atau percobaan pengerusakan terhadap mesin atau alat percetakan dari Koran Kaltara. Siang ini saya sudah bersama dengan Mas Nurul Lamunsari. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Beliau merupakan pemimpin redaksi dari Koran Kaltara, salah satu media senior di Kalimantan Utara yang tentunya tiap hari menyajikan informasi bagaimana perkembangan di Kalimantan Utara ini dari 5 kabupaten kota. Seluk-beluknya seperti apa, itu bisa dijumpai di Koran Kaltara. Nah, langsung saja kita tanya-tanya dengan Mas Nurul Lamunsari, beliau merupakan Pemret di Koran Kaltara. Oke Bang, bisa dijelaskan bagaimana sih kronologi terjadinya dugaan pengerusakan kemarin alat percetakan di Koran Kaltara ini, Bang? Silakan, Bang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amir sudah menyempatkan hadir, sudah menyempatkan bersama Koran Kaltara untuk mengulas lebih dalam
terkait dengan pemberitaan kurang lebih 2 hari terakhir ini yang menurut kami menghebohkan bukan cuma kepada insan media, tapi keberlangsungan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara. Pertama, perlu kita mengulas kembali soal insiden yang melukai hati wartawan di Kalimantan Utara khususnya. Soal salah satu perangkat atau alat untuk menyebarkan informasi itu terputus karena ada ulah orang tidak dikenal yang merusak alat percetakan. Kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, 2 hari yang lalu. Awalnya, salah satu teman loper ini pengantar koran. Iya. Ya. Pagi-pagi jam 6, kurang lebih jam 6 pagi, itu dia datang ke pabrik untuk mengambil koran untuk didistribusikan kepada pembaca, sebagaimana hari-hari biasanya. Nah, pada saat memasuki area kawasan gedung percetakan atau kantor percetakan, itu dia mendapati CCTV yang dari luar yang mengarah ke dalam arah percetakan itu telah dirusak. Iya. Bukan telah dirusak, tapi telah terjatuh. Iya. Telah terjatuh di tanah, pemasangannya itu di bagian atas, jadi terjatuh di tanah. Nah, teman loper ini tidak mengetahui bahwa dia menduga atau dia tidak mencurigai apa-apa. Dia mungkin beranggapan, oh CCTV ini jatuh karena ditiup angin. Jadi dipungutlah CCTV itu, setelah itu diamankan dan disimpan. Aktivitas berjalan normal di pagi hari Selasa itu. Tidak diinformasikan kepada tim yang lain bahwa CCTV itu jatuh karena gitu. Teman-teman liputan, redaksi melakukan aktivitas sebagaimana biasa, wartawan mencari berita dari pagi mulai sampai dengan sore. Sore kami di bagian tim editor untuk mengedit berita teman-teman wartawan. Hari-hari seperti hari-hari biasanya kami melakukan aktivitas itu. Sampai saya editor itu melakukan finishing berita itu pada jam 9 malam. Setelah saya melakukan finishing berita dan memverifikasi seluruh berita yang ada untuk terbit di cetak koran Kaltara, itu dikirim lagi ke percetakan. Iya. Nah, saya perlu menggambarkan kepada teman-teman Tribun bahwa kawasan percetakan dan kantor redaksi itu dalam satu area, dalam satu kawasan. Jadi jaraknya antara kantor redaksi dengan area percetakan itu kurang lebih cuma berlangkahkan kaki kurang lebih 12 meter untuk sampai ke kantor percetakan. Jadi tidak jauh karena kami berada di satu kawasan. Nah, pada saat malam untuk melakukan percetakan jam 9 karena sudah finishing di teman-teman redaksi untuk memasuki waktu percetakan, teman-teman tim dari percetakan sudah akan mengoperasikan mesin cetak nih. Iya. Nah, pada saat mereka mengoperasikan mesin cetak itu kurang lebih jam 10 malam. Karena sudah fix, saya sudah memutuskan bahwa semua berita aman, silakan cetak. Nah, pada saat ingin mencetak, dihidupkanlah mesin oleh kepala percetakan. Mesin percetakan dihidupkan, terdengar bunyi yang tidak biasa. Iya. Teman percetakan ini langsung mematikan mesin karena dia menganggap ini bunyi bukan bunyi biasa, tapi ini bunyi koslet. Ya. Nah, untuk diketahui bahwa di dalam kantor percetakan itu ada 2 mesin. Jadi ada 2 mesin. Yang mesin yang dihidupkan itu tidak hidup. Nah, diceklah karena ini bunyinya semacam bunyi listrik yang kresek-kresek. Ya. Dibukalah satu komponen yang tertutup itu dalam mesin itu tertutup. Jadi dibukalah komponen itu dan dibuka. Sumber arus kelistrikan di dalam itu sudah digenangi air. Sudah ada air dan sudah ada percikan-percikan air. Dan kalaupun hujan itu tidak mungkin masuk. Ya. Nah, air yang masuk di dalam mesin percetakan itu adalah pasti akan dibuka dan disiram. Nah, di mesin yang sama itu ada 2 sumber energi, sumber kelistrikan. Jadi ada di sisi kiri, ada juga di sisi kanan nih. Ya. Nah, dua-duanya itu disiram dan tidak bisa. Akhirnya kepala percetakan itu mulai meminta kepada tim cetak menanyai, kenapa ini sampai basah? Apakah karena ada hujan? Nggak mungkin hujan. Apakah karena ada masuk air? Itu nggak mungkin. Semua safety, semua sistem perangkat, sistem keamanannya itu aman. Oke, kalau begitu siapa yang sengaja menyiram air dalam sini? Coba cek CCTV. Mengarah ke arah CCTV, loh kok CCTV-nya sudah nggak ada nih? CCTV yang ada di yang tadi itu yang dirusak. Ditanyalah kepada semua orang yang di bagian koran Kaltara, CCTV-nya di mana? Dijawablah oleh teman yang loper itu, oh iya saya temukan tadi pagi, sudah jatuh di bawah, sudah saya amankan. Nah, akhirnya
kepala percetakan itu menginformasikan kepada seluruh tim redaksi bahwa ini menjadi trouble, bermasalah, mungkin akan terhambat proses percetakan. Tapi saya bilang untuk memutuskan terhambat atau tidak, kami di tim redaksi itu hanya sampai kepada finishing berita. Finishing berita. Akhirnya dilaporkanlah kepada direktur utama, dalam hal ini Bang Agus Wianto, untuk memutuskan apakah hari ini kita cetak atau enggak. Karena dalam SOP kami untuk memutuskan cetak atau enggak itu ada di pimpinan perusahaan. Nah, akhirnya pimpinan perusahaan itu datang ke lokasi itu kurang lebih jam 10 sampai jam 11, mengecek dan cek, ditanya coba dilakukan begini, coba dilakukan begini. Akhirnya dilakukan oleh teman-teman percetakan sampai pada akhirnya memutuskan ini tidak bisa cetak. Nah, akhirnya kuat dugaan, mulai dugaan bahwa ini ada semacam upaya yang dengan sengaja, karena sudah ada CCTV, dan coba cek lagi CCTV di area kawasan kantor nih. Karena kami di kawasan kantor itu ada beberapa CCTV, kurang lebih 4 sampai 5. Ada 5 CCTV yang siap dipasang. Nah, ada satu tangkapan CCTV dilihat oleh tim IT bahwa ada satu tangkapan aktivitas itu di hari Selasa jam 2:46 dini hari. Jam 2:46 dini hari ada tertangkap dari tim redaksi, dari CCTV ruang redaksi yang mengarah ke pintu. CCTV itu juga mengarah ke jalan akses masuk untuk ke wilayah percetakan. Tertangkaplah di situ ada 2 orang tidak dikenal itu menggunakan helm, sempat mengintip ke arah ruang redaksi. Lalu dia meranjak langsung menuju ke area percetakan. Nah, cuma CCTV yang lain tidak sempat nangkap karena cuma ada satu CCTV yang menangkap 2 orang tak dikenal tadi itu. Akhirnya dari tangkapan CCTV itu dari jam 2.46 sampai dengan jam 3:14 itu mereka keluar ke arah luar. Nah, kuat dugaan untuk ada proses penyiraman itu oleh 2 orang tadi tidak dikenal. Akhirnya pimpinan perusahaan berinisiatif untuk melaporkan ini ke ranah kepolisian untuk diusut. Nah, itu dulu kronologisnya. Oh, siap. Jadi pasca kejadian nih, Pak, bagaimana nasib berita yang dihasilkan oleh teman-teman wartawan per hari Rabu kemarin itu, yang sebelum cetak itu? Oke, baik, terima kasih. Jadi ini saya sudut pandangnya sebagai seorang wartawan ya. Jadi sebagai seorang wartawan atau sama seperti profesi yang lain, ketika karyanya itu tidak kelihatan, sudah dalam tanda kutip capek-capek mencari berita, sudah capek-capek kami tim editor itu mengedit berita, dan seluruh tim kreatif juga dari Koran Kaltara itu sudah membuat inisiatif atau membuat kreasi koran yang enak dibaca oleh pembaca atau oleh publik, tapi hasilnya nggak ada. Secara psikologis ini pasti akan mengganggu karena hasil karyanya kami itu tidak dibaca. Di samping itu ada kerugian juga bagi pembaca yang tidak membaca informasi yang diberikan oleh Koran Kaltara. Nah, akhirnya tidak terbitlah pada hari Rabu. Pada hari Rabu itu tidak terbit, dan tim redaksi termasuk wartawan, layouter atau tim kreatif, dan kami di redaktur juga itu menyayangkan bahwa hasil karya kami tidak dibaca secara cetak ya. Tapi online kami tetap jalan. Online kami tetap distribusi kepada pembaca yang lain. Akhirnya informasi nantinya sebagai pertanggungjawaban publik, maka saya harus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di koran ketika nanti terbit bahwa 2 hari tetap kami akan cetak. Tetap kami akan cetak sebagai bentuk pertanggungjawaban Koran Kaltara kepada publik. Tetap kami akan cetak. Misalnya nih, besok sudah kami akan cetak untuk terbit, maka di dalam halaman yang sama juga kami akan mohon maaf kepada pembaca bahwa informasi 2 hari yang kemarin ini baru bisa tersampaikan kepada pembaca pada hari yang sama karena ada trouble, ada kejadian ini di 2 hari kemarin itu. Oh, siap. Terus kejadian yang seperti ini udah pernah terjadi belum, Bang, di di Koran Kaltara ini? Oke. Kalau di Koran Kaltara, trouble atau trouble mesin itu saya yakin semua dunia percetakan mengalami hal yang sama. Tapi untuk motif yang seperti ini belum pernah terjadi. Misalnya di mesin percetakan itu trouble karena misalnya kekurangan alat ini atau kekurangan oli ini atau kekurangan minyak, itu hal yang biasa. Atau misalnya trouble-nya itu karena kelistrikannya itu masalah di sini. Itu alamiah, secara alamiah. Tapi dengan unsur kesengajaan itu belum pernah. Oh, berarti yang mengarah kepada dugaan tindak pidana ini pertama kalinya terjadi. Kalau kalau pertanyaannya apakah sudah semacam ada intimidasi, teror dan semacam
sabotase itu belum pernah. Tapi kalau untuk pembaca atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberitaan itu mengajukan komplain atau mengajukan keberatan terhadap produk jurnalistik, saya yakin semua perusahaan pers itu telah mengalami hal yang sama. Dan itu juga kita hadapi dengan hal-hal yang wajar, dengan pertanggungjawaban secara publik. Bahkan hak-hak koreksi, hak-hak untuk memberikan klarifikasi, hak-hak untuk menjawab, itu juga kami berikan sesuai dengan perundang-undangan atau undang-undang pers tahun 1999. Oh, siap. Jadi sejak terjadinya dugaan pengerusakan kemarin itu sampai sekarang belum terbit atau seperti apa nih, Bang? Sampai untuk hari ini, hari Kamis, belum terbit. Jujur saja belum terbit memang, karena tadi itu masih trouble. Terus pertanyaannya, apakah di secara continue ini dipanggil teknisi ke atau apa? Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa tidak gampang atau tidak mudah kita mencari teknisi khusus untuk mesin percetakan. Nah, karena pengalaman kami sudah pernah mencoba beberapa kali trouble itu di Tanjung Selor. Di Tanjung Selor, ibu kota provinsi, itu nggak ada. Di Tarakan juga kami selusuri, itu nggak ada. Untuk yang mesin yang sama dengan kami ya. Akhirnya kami itu bermitra dengan tim, di Kaltim bahkan itu nggak ada. Akhirnya kami mendatangkan teknisi itu dari Surabaya. Nah, dari Surabaya itu bukan soal ongkos untuk mendatangkan itu, tapi ini soal waktu juga. Karena persiapannya mereka, apakah mereka terjadwal, punya jadwal yang lain atau enggak. Nah, apa upaya Koran Kaltara untuk supaya bisa terbit? Karena ini juga hak publik untuk membaca koran. Nah, hak publik untuk membaca berita secara fisik. Nah, kami telah berupaya 2 hari ini, teman-teman teknisi internal, untuk melakukan upaya-upaya, misalnya mengeringkan secara manual atau secara video itu saling berhubungan dengan teknisi yang ada di Surabaya. Ini loh masalahnya, Mas. Ini loh masalahnya, Mas. Nah, akhirnya supaya dengar kabar yang sampai tadi siang, ini sudah ada progres nih. Nah, beberapa indikator listrik yang tadinya koslet itu sudah mulai berangsur-angsur, sudah mulai hidup. Mudah-mudahan sebentar sore ini, kami perkirakan sebentar sore ini sudah bisa fix, sudah bisa indikator kelistrikan itu sudah bisa tersambung semua, normal berjalan. Kami uji coba sebentar malam, dan sebentar malam, tengah malam itu sudah bisa cetak, insya Allah. Siap. Kalau sejauh ini, Bang, kan infonya tadi sudah dilaporkan ke polisi ya. Berarti pihak kepolisian sudah datang ke sini. Ada, kalau boleh tahu, apa kesimpulan awal nih dari Pak Polisi pasca beliau datang ke sini? Ya, oke. Setelah malam itu, malam Rabu kami laporkan, hari Rabu laporkan, akhirnya kami putuskan untuk hari Rabu pagi kami membuat laporan resmi ke Polres Bulungan. Ke Polres Bulungan itu dibuat BAP, akhirnya sangat cepat nih. Tadi kami membuat laporan itu sampai di jam 12, jam setengah 1, kurang lebih setengah jam, tim dari Polres itu langsung ke sini. Nah, ditanyain lah beberapa interview, beberapa karyawan, orang-orang yang terlibat, kenapa begini, kenapa begitu, siapa semua yang terlibat ya, siapa semua yang terlibat, siapa semua pekerja yang dari Koran Kaltara, karena untuk motif atau untuk dugaan pihak-pihak yang melakukan aksi ini atau orang tak dikenal tadi itu yang masuk ke kantor, itu masih belum disimpulkan untuk awal ini. Cuma untuk dugaan-dugaan yang berseliweran ke sana kemari itu, misalnya, oh jangan-jangan Koran Kaltara ada pemberitaan yang merugikan salah satu pihak nih. Nah, saya perlu sampaikan kepada publik bahwa Koran Kaltara itu adalah salah satu perusahaan pers yang ada di Kalimantan Utara, sama seperti Tribun juga, itu yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi sama seperti Tribun nih, untuk mengusulkan ke Dewan Pers ini nggak gampang. Salah satunya adalah verifikasi, sertifikasi kompetensi, dan seterusnya. Nah, seluruh perangkat SDM di redaksi Koran Kaltara itu telah tersertifikasi oleh Dewan Pers. Jadi kerja-kerja jurnalistik juga itu sudah memenuhi unsur-unsur kode etik. Nah, apakah Koran Kaltara itu beberapa hari terakhir ini memberitakan sesuatu isu-isu yang sensitif? Nah, kalau isu sensitif ini kadarnya apa? Kalau kadarnya itu adalah kritik terhadap kelompok atau pemerintah, saya rasa itu wajar. Karena kritik kami yang dilayangkan kepada semua elemen itu adalah kritik konstruktif. Lagi pula, berita yang kami produksi itu adalah berita-berita yang bisa dipertanggungjawabkan, memenuhi kaidah, memenuhi undang-undang, apalagi sampai kepada kode etik, akan memenuhi kode etik semua. Berimbangnya iya, hak jawabnya iya, dan seterusnya. Saya kira itu. Oh, siap. Bang, ini kan kepolisian sudah datang nih.
ke mana, ke percetakan dan melihat CCTV. Kalau boleh tahu ada berapa saksi mungkin yang diperiksa dari pihak Koran Kaltara, Bang? Oke. Pukul 12:30 itu hari kemarin, hari Rabu, itu tim dari Polres dan beberapa juga ada dari Polda itu, karena kebetulan kita di Tanjung Selor, mereka datang langsung ke kantor Koran Kaltara. Ada ruang redaksi, ada ruang admin, ada gedung percetakan. Beberapa tempat itu dicek, hampir semua karyawan yang ada dikumpulkan untuk diinterogasi, untuk diwawancarai oleh tim kepolisian, menanyai bagaimana proses-proses yang ada di alur-alur kerja di redaksi dan alur-alur kerja yang ada di Koran Kaltara. Nah, setelah semuanya itu dilakukan dan beberapa titik juga diambil sampel, terus mesin cetak yang rusak itu dicek, diambil sampel-sampel dan seterusnya sampai banyak. Ini bahkan kami di Koran Kaltara, dalam menurut informasi teman-teman redaksi itu ada 3, 4, 5, 6 kali, 6 gelombang pemeriksaan tim yang datang dari kepolisian. Jadi pada saat jam 12:30 itu, nanti sore lagi datang, habis maghrib lagi datang, habis itu apakah kenapa nak dikejakan sekalian? Nah itu nggak tahu, itu urusannya kepolisian. Nah dugaan siapa yang melakukan ini, orang yang dikenal itu, saya selaku penanggung jawab di redaksi Koran Kaltara enggan untuk memberikan spekulasi. Karena kalau spekulasi soal mungkin berita-berita yang disajikan oleh Koran Kaltara itu menyasar salah satu proyek atau apa atau individu itu mungkin, itu enggak. Saya insya Allah pastikan itu kerja-kerja kami di tim itu selalu berimbang. Kalaupun ada yang merasa tersinggung dengan isi pemberitaan, kami selalu memberikan ruang untuk klarifikasi, hak jawab, koreksi, dan seterusnya. Nah, dan kami sudah melakukan hal yang biasa. Kalau Koran Kaltara itu didatangi oleh masyarakat, oleh kelompok atau instansi tertentu untuk memberikan keberatan, saya bilang silakan, nggak apa-apa. Kalau misalnya keberatannya di mana, ayo kita sama-sama membangun. Kalau kami yang misalnya keliru dalam proses pemberitaan, kami akan secara profesional memberikan permintaan secara terbuka. Artinya selama ini Koran Kaltara welcome aja melayani hak-hak pembaca yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Bang, ini untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih respon teman-teman organisasi pers mungkin yang ada di Kalimantan Utara menyikapi dugaan pengerusakan nih terhadap alat percetakan yang ada di kantor atau di percetakan teman-teman Koran Kaltara ini? Oke, terima kasih. Kemarin pagi, hari Rabu pagi itu sebelum diketahui oleh pihak luar, saya berdiskusi dengan pimpinan perusahaan, membicarakan soal ini. Kalau sampai informasi ini keluar, maka ada efek yang dua efek yang menurut saya itu akan kita harus menerima konsekuensinya. Efek yang pertama adalah saya secara moral di redaksi itu, secara manajemen redaksi itu akan merasa, aduh, bagaimana nih? Berarti tidak cetak nih. Bagaimana kredibilitas soal redaksi dan seterusnya. Nah, yang kedua, ini soal efek juga memberikan motivasi dan membangun konsolidasi yang kuat untuk teman-teman pers di Kalimantan Utara. Karena apabila ini misalnya dugaan kuat ini adalah sebuah upaya untuk sabotase atau intimidasi atau bahkan teror terhadap produk jurnalistik, maka kita membangun konsolidasi kepada teman-teman pers. Dan saya tidak menyangka, di pagi-pagi kemarin itu saya beranggapan bahwa ini mungkin hanya akan diberitakan atau hanya untuk dibantu up oleh media-media mainstream. Tapi rupanya ini sangat luas tersebarnya. Tidak hanya media-media mainstream, tapi media-media sosial yang di Kalimantan Utara juga membantu untuk mendistribusikan informasi ini, bahwa apabila kasus ini ada kekuatan di luar daripada yang mencoba mengancam kerja-kerja jurnalis, maka ini akan kita lawan bersama. Ini kata teman-teman pers dan wartawan. Nah, ini juga satu momentum bagi saya untuk membangun konsolidasi yang kuat bagi teman-teman pers di Kalimantan Utara, bahwa saya tidak melihat ini motifnya apa ya di belakang ini, tapi rupanya teman-teman pers itu membangun konsolidasi yang kuat bahwa
apabila ada upaya-upaya untuk menghambat kerja-kerja jurnalis, apalagi sampai kepada upaya intimidasi, teror dan sabotase, maka itu bukan cuma pidana murni, tapi itu akan melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers, bahwa apabila ada kelompok-kelompok tertentu atau orang individu yang melakukan hambatan terhadap kerja jurnalistik dan mengancam, itu pidana bahkan sampai dengan tahunan dan ratusan juta untuk materialnya. Oke, siap. Ini terakhir mungkin Bang, pertanyaan dari saya, apa sih harapan mungkin dari Abang selaku pemimpin redaksi terhadap adanya dugaan pengerusakan terhadap mesin percetakan dari teman-teman Koran Kaltara ini, serta pesan-pesannya juga mungkin terhadap teman-teman. Baik, terima kasih Bang Amir. Saya melihatnya ini secara objektif, karena saya merupakan redaksi, saya harus memberikan pandangan yang objektif dan berimbang. Terlepas dari ini motifnya apapun itu, tapi kami berharap siapapun itu, kelompok-kelompok manapun itu, harus memberikan dukungan terhadap kerja-kerja jurnalistik yang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kami pekerja pers adalah bagian dari pilar dan kekuatan fondasi demokrasi di Indonesia. Nah, masyarakat dan publik itu menerima informasi yang luas, informasi yang mendalam, informasi yang lebih konkret, itu berdasarkan dari kerja-kerja teman-teman wartawan yang secara profesional menjunjung tinggi etika, moral dalam memberitakan informasi, menurut saya sebuah informasi dengan konten apapun itu adalah informasi bagi pembaca, dan kepada pihak-pihak manapun untuk tidak menghalang-halangi kerja-kerja jurnalistik, bahwa kami mempunyai kekuatan moral itu yang satu. Yang kedua, kami berharap pihak kepolisian yang saat ini sangat profesional dan sangat berintegritas mengerjakan atau berupaya untuk mengulas dan mengungkap kasus yang menimpa kami di Koran Kaltara supaya supaya kerja-kerjanya sudah sangat baik. Kami apresiasi itu. Terima kasih kepada pihak kepolisian, dan kami berharap dalam waktu yang sangat singkat dan dekat kasus ini bisa terungkap agar supaya motifnya lebih menjurus kepada satu arah dan tidak simpang siur informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tribuners. Itulah tadi bincang-bincang singkat kami bersama dengan Bang Nurul Lamunsari selaku pemimpin redaksi dari Koran Kaltara mengenai siapa pelakunya, seperti apa motifnya, apa dugaan sebenarnya terjadinya dugaan pengerusakan alat percetakan ini. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Poin utamanya yang ingin saya sampaikan berdasarkan diskusi singkat ini bahwa pengerusakan terhadap mesin percetakan yang terjadi di teman-teman Koran Kaltara tidak melemahkan teman-teman pers se-Kalimantan Utara, tetapi insiden atau dugaan pengerusakan ini malah semakin menguatkan teman-teman pers se-Kalimantan Utara semakin bersolidaritas, karena kita tahu sama-sama bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Membungkam pers sama saja dengan membungkam demokrasi di Indonesia. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.